Pemirsa, ini adalah momen pertemuan pertama antara orang tua dari Yosua dengan orang tua dari Richard. Orang tua Richard, Bapak Sunandak Yunus Lumiu, dan juga ibu dari Richard Eliezer, Reineke Alma Budiha, Ibu Ina. Ibu Ina, Pak Yunus, ini adalah momen pertama ya? Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan secara langsung kepada orang tua Yosua? Yang pertama-tama, tak ada kata yang lebih baik dari permohonan maaf kami sebagai orang tua dari Icat. Memohon maaf dari hati kami yang paling dalam atas apa yang sudah Icat lakukan terhadap abangnya Yosua. Karena jujur kami tahu anak kami tidak akan tega melakukan hal seperti itu, Mbak. Jadi kepada Bapak dan Ibu, kami berdua mohon maaf dari dalam hati. Jujur kami sangat terluka, kami bisa merasakan apa yang Ibu dan Bapak rasakan. Kehilangan anak, dan sampai saat ini juga kami sangat mengharapkan dan Icat bisa terus berkata apa yang benar. Dia terus seperti janjinya kepada Bapak dan Ibu bahwa dia akan membela abangnya sampai kapanpun, sampai titik darah terakhir dia akan membela abangnya Yosua. Pak Yunus? Ya, begitu juga. Kami meminta maaf juga kepada orang tua dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ide. Apakah untuk sampai pada momen ini sebetulnya tidak mudah karena masih ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi apa yang membuat Ibu Ina dan Pak Yunus akhirnya mengambil momen ini, memberanikan diri untuk akhirnya bertemu dengan orang tua Yosua? Bu Ina. Sebenarnya awalnya karena kami tahu posisi Icat kan. Jadi sebenarnya jujur saya sampai saat ini masih dalam keadaan ragu-ragu. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat kami berdua sebagai orang tua hadir di sini dipertemukan. Namun saya berdoa, dari tadi saya berdoa terus, Tuhan buka hati kami semua, baik Bapak dan Ibu juga kami, karena pada posisinya kan kami berdua datang untuk meminta maaf. Memang dari awal ada kerinduan untuk bertemu dengan orang tua dari Yosua, tetapi karena keadaan lah yang membuat kami, bukan kami memang tidak mau. Makanya kemarin kan kakak saya sudah meminta maaf, tapi saya memang rindu untuk kami berdua langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu Yosua. Dan puji Tuhan hari ini bisa bertemu langsung. Bertemu langsung. Pak Samuel, ada yang ingin disampaikan Pak Samuel? Yang ingin saya sampaikan buat kita selaku orang tua, biar dari orang tua Eliezer, biar dari kami orang tua almarhum Yosua. Saya rasa di dalam hidup ini, kita selaku orang tua, tidak ada yang menginginkan anaknya jadi pembunuh. Dan tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya dibunuh. Kita selalu mengusahakan anak kita ajarkan yang terbaik. Dan yang terbaik kita pimpin secara kerohanian, dipimpin secara pendidikan di sekolah. Tapi dalam hal ini kalau saya memperhatikan kejadian ini semua, 70% ini pengaruh lingkungan. Itulah yang terjadi terhadap anak. Jadi biarpun begitu, marilah kita berdoa bersama agar anak-anak ini boleh bertobat dan anak yang sudah meninggal boleh ditaruh Tuhan di sisinya yang terbaik. Memang yang lalu Eliezer, di waktu kami bersaksi di persidangan, Eliezer sudah meminta maaf sampai bersujud. Dan kami terima permintaan maafannya itu. Tetapi
Kita ini kan tinggal di negara hukum. Iya. Tentu kami selaku pihak dari almarhum Joshua tidak mau mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Iya. Kita biarkan proses hukum yang berjalan. Dan sedangkan di agama kita pun diajarkan, apalagi kita sama-sama Nasrani. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, supaya Tuhan Allahmu mengampuni engkau. Itulah dasarnya bagi kami keluarga almarhum Joshua, memaafkan dia. Ibu ini pernah menyampaikan betapa Richard Eliezer yang awalnya 1 bulan lebih mengikuti skenario dari Ferdy Sambo, tapi kemudian akhirnya di satu titik ia sadar dan ingin berkata jujur. Sepanjang itu Bu, apakah Richard menyampaikan penyesalan dan komitmennya untuk berkata jujur pada akhirnya? Iya. Waktu kita pertama ketemukan masih di Makobrimob, dia masih mengikuti skenario waktu itu, tapi saya memang merasakan, saya melihat ada wajahnya kayak ada ketakutan. Setiap dia melihat orang begitu kayak takut begitu. Memang kayak diintimidasi, ada tekanan, Mbak. Ya, tapi karena dia selalu memastikan kepada kami berdua bahwa oh enggak, ini cerita memang benar-benar. Tapi saya tahu waktu itu dia masih ada hubungan mungkin dengan beliau. Jadi waktu itu sudah pas hampir sebulan kita di Mako, tiba-tiba dia sudah ditahan. Nah, ditahan itu saya menangis, saya berdoa, Tuhan, kenapa harus begini ceritanya? Karena saya memang dari awal saya meragukan dia, karena saya tahu dia kan Mbak dari kecil. Saya mendidik dia untuk jujur, untuk berperilaku. Dia dekat, memang termasuk anak taat juga dia. Jadi saya memang meragukan waktu dia hampir satu bulan itu di Mako sama-sama. Waktu dia sudah mau jujur itu, dia menangis. Dia nelpon saya, Mama, saya tersiksa di sini, Mama. Saya nangis, dia nangis. Saya bilang, kamu bicara jujur deh, bicara. Karena hanya kejujuranmu itu yang bisa menyelamatkan kamu, kan, saya bilang begitu. Dan Mama, saya tersiksa di sini, saya cuma makan nasi sama sayur. 3 hari apa 2 hari waktu itu ditahan. Lalu ditahan. Dia bilang mereka di luar sana yang juga turut melakukan hanya enak-enak, saya yang siksa di sini, Mama, dia bilang begitu. Jadi kita teleponan nangis. Jadi saya langsung menghadap sama Pak Kabit, minta tolong kalau bisa malam itu kita ke Mabes. Jadi malam itu dia menangis di hadapan saya sama bapaknya. Dia bilang, Mama, saya akan buka semuanya, apapun mau terjadi, walaupun nyawa saya jadi taruhan, saya harus jujur. Jadi saya doakan dia, saya bilang, Dek, harus jujur, hanya itu yang bisa menyelamatkan kamu, jujur. Jadi kita menangis bertiga waktu itu, karena saya memang nggak nyangka kan dia sampai setega itu. Hanya kejujuranlah yang bisa menyelamatkan Richard. Itu pesan Pak Yunus dan Ibu Ina. Iya. Sepanjang persidangan, Pak Yunus, apakah Pak Yunus melihat memang Richard ini konsisten? Iya. Ketika dia bilang dia akan jujur, apakah betul-betul dia menjalaninya? Anak ini kalau dia sudah berkata begitu, dia pasti tidak akan berubah. Iya. Dia prinsip dari kecil begitu. Dari Apalagi kecil, kalau dia merasa dia benar. Apa rasanya dia masih di dalam kebenarannya, dia tidak akan berubah. Meskipun sekarang Richard diserang bertubi-tubi. Iya. Meskipun Dia apapun yang diserang untuk Richard, dia tidak akan berubah. Dia harus konsisten. Bapak Ibu terus. melihat ya jalannya persidangannya? Kita melihat dari Dari media. televisi. Oke. Saya ingin memperlihatkan bagaimana Richard ini disudutkan, dipojokkan oleh kubu dari Sambo. Richard dikatakan tidak konsisten, berbohong, bahkan sampai menyalahartikan perintah dari Ferdy Sambo. Kita simak. Ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya, harus saya tanyakan. Iya, makanya saya Harus saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, ya, saksi Mulia. untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini seharus saya tanyakan Iya. karena tidak konsisten, Yang Mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak.
tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak Di lah. mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali Ini kejadian tidak itu? konsisten. Bu Ina, ini kan Richard seperti 1 lawan 4 ya? Iya. Ibu khawatir tidak? Saya tidak khawatir selama saya melihat anak saya berdiri pada kebenaran. Karena saya tahu kalau misalnya orang berbohong kan, berbagai macam cara mereka lakukan, selesai ini tidak berhasil, berikut ganti lagi. Tetapi anak saya kan, Icat ini dari awal dia tetap berprinsip pada dia pegang apa yang dia ucapkan. Jadi kalau saya takut, saya nggak takut karena saya percaya anak saya dan saya percaya Tuhan. Tuhan pasti akan bela orang benar. Oke, Hanya itu. baik. Anak aku telah disia-siakan mereka dengan pekerjaan tanggung jawabnya yang sangat patuh dan hormat kepada atasan.